Uni Eropa, desak RI dikucilkan dari G20, Blok Barat jengkel, RI tolak tunduk pada Komisi Uni Eropa. G20 merupakan suatu aliansi yang memang diperuntukkan untuk menjembatani kerjasama dari berbagai negara. Uni Eropa dan Blok Barat pernah meminta Indonesia untuk mengecualikan Rusia dari G20 Indonesia, namun Indonesia tolak tunduk pada kepanikan Barat tersebut. Indonesia tetap merangkul Rusia dalam gelaran KTT Akbar tersebut. Tersiar kabar akibat larangan ekspor nikel, menimbulkan kekacauan untuk sebagian besar negara-negara Uni Eropa. Tersiar sebuah opini liar terkait UE yang meminta G20 mengucilkan Indonesia. Indonesia yang memiliki pamor luar biasa di kancah dunia, mendapatkan guncangan yang luar biasa, diakibatkan karena perlawanan dari Indonesia, yang tiada henti di persidangan WTO. Bahkan pemirsa, publik dunia kini digemparkan, dengan beberapa tindakan Indonesia, yang dibilang sangat berani, menentang aliansi Uni Eropa di WTO. Sebagai informasi tambahan, Uni Eropa itu bukan negara, melainkan aliansi dari sebagian besar negara-negara benua biru, yang kemudian mereka menginisiasi untuk tindakan semacam ini. Di sini kita perlu tahu situasinya, Indonesia bukan hanya lawan satu negara, melainkan melawan beberapa negara barat. Hal ini diperlukan keberanian dan nyali. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengutus kementerian terkait untuk melakukan banding. Karena Indonesia sudah dinyatakan di sidang pertama tahun kemarin, tahun ini semoga kabar kemenangan itu bisa tiba ke telinga kita semua. Posisi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia lah pemilik tinggal dari sumber daya yang saat ini tengah disengketakan. Pihak Kementerian Luar Negeri sendiri sudah merilis keterangan khusus soal ini. Atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, Presiden Jokowi siap melakukan banding atas kekalahan gugatan tersebut. Untuk melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO, atas pelarangan ekspor biji nikel tersebut, Presiden Jokowi menunjuk perempuan, yakni Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding. Saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, untuk jangan mundur. Kalau banding nanti kalah saya gak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan, yang kadang menekan sebuah negara, agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar, sehingga kalau kita ekspornya kirimnya bahan mentah, sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang, tandas Jokowi. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi berkata bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun menjadi 360-an triliun, pada tahun-tahun sebelumnya ini baru nikel. Bauksit kemarin kita umumkan di Desember stop, juga mulai Juni tahun 2023, dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri. Saya gak tahu lompatannya tapi kurang lebih 20 menjadi 60-70 triliun, tandas Jokowi. Presiden Jokowi mengisahkan, dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi ASEAN, ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun. Negara manapun tidak boleh mendikte, dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara. Tandas Presiden Jokowi, kebijakan hilirisasi ini memang menjadi perdebatan tak cuma di luar negeri. Di dalam negeri pun menjadi perdebatan, hingga masuk dalam bahas debat Capres kemarin. Menurut hemat kami, yang dirujuk pada pengalaman negara-negara yang telah melakukan hal yang sama. Sebetulnya program ini bukanlah program yang baru. Untuk membuat sebuah lompatan dari negara berkembang, menjadi negara maju atau setidaknya untuk memaksimalkan keuntungan, namun ada beberapa aturan yang harus dijalankan. Salah satunya, adalah sumber daya tersebut berasalkan dari wilayah negara itu sendiri, jadi bukan dari wilayah sengketa. Sebetulnya periodisasi di Indonesia sudah memenuhi standar itu semua,
namun entah apa yang terjadi di persidangan WTO, Indonesia malah kalah dalam persidangan tersebut. Uni Eropa, desak RI dikucilkan dari G20, blok barat jengkel, RI tolak tunduk, pada Komisi Uni Eropa. G20 merupakan suatu aliansi yang memang diperuntukkan untuk menjembatani kerjasama dari berbagai negara. Uni Eropa dan blok barat pernah meminta Indonesia untuk mengecualikan Rusia dari G20 Indonesia, namun Indonesia tolak tunduk pada kepanikan barat tersebut. Indonesia tetap merangkul Rusia dalam gelaran KTT Akbar tersebut. Tersiar kabar akibat larangan ekspor nikel, menimbulkan kekacauan untuk sebagian besar negara-negara Uni Eropa. Tersiar sebuah opini liar terkait UE yang meminta G20 mengucilkan Indonesia. Indonesia yang memiliki pamor luar biasa di kancah dunia, mendapatkan guncangan yang luar biasa, diakibatkan karena perlawanan dari Indonesia, yang tiada henti di persidangan WTO. Bahkan pemirsa, publik dunia kini digemparkan, dengan beberapa tindakan Indonesia, yang dibilang sangat berani, menentang aliansi Uni Eropa di WTO. Sebagai informasi tambahan, Uni Eropa itu bukan negara, melainkan aliansi dari sebagian besar negara-negara benua biru, yang kemudian mereka menginisiasi untuk tindakan semacam ini. Di sini kita perlu tahu situasinya, Indonesia bukan hanya lawan satu negara, melainkan melawan beberapa negara barat. Hal ini diperlukan keberanian dan nyali. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengutus kementerian terkait untuk melakukan banding. Karena Indonesia sudah dinyatakan di sidang pertama tahun kemarin, tahun ini semoga kabar kemenangan itu bisa tiba ke telinga kita semua. Posisi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia lah pemilik tinggal dari sumber daya yang saat ini tengah disengketakan. Pihak Kementerian Luar Negeri sendiri sudah merilis keterangan khusus soal ini. Atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, Presiden Jokowi siap melakukan banding atas kekalahan gugatan tersebut. Untuk melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO, atas pelarangan ekspor biji nikel tersebut, Presiden Jokowi menunjuk perempuan, yakni Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding. Saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, untuk jangan mundur. Kalau banding nanti kalah saya gak tahu ada upaya apa lagi yang kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan, yang kadang menekan sebuah negara, agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar, sehingga kalau kita ekspornya kirimnya bahan mentah, sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang, tandas Jokowi. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi berkata bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun menjadi 360-an triliun, pada tahun-tahun sebelumnya ini baru nikel. Bauksit kemarin kita umumkan di Desember stop, juga mulai Juni tahun 2023, dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri. Saya gak tahu lompatannya tapi kurang lebih 20 menjadi 60-70 triliun, tandas Jokowi. Presiden Jokowi mengisahkan, dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi ASEAN, ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun. Negara manapun tidak boleh mendikte, dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara. Tandas Presiden Jokowi, kebijakan hilirisasi ini memang menjadi perdebatan tak cuma di luar negeri. Di dalam negeri pun menjadi perdebatan, hingga masuk dalam bahas debat Capres kemarin. Menurut hemat kami, yang dirujuk pada pengalaman negara-negara yang telah melakukan hal yang sama. Sebetulnya program ini bukanlah program yang baru. Untuk membuat sebuah lompatan dari negara berkembang, menjadi negara maju atau setidaknya untuk memaksimalkan keuntungan, namun ada beberapa aturan yang harus dijalankan. Salah satunya, adalah sumber daya tersebut berasalkan dari wilayah negara itu sendiri,
jadi bukan dari wilayah sengketa. Sebetulnya periodisasi di Indonesia sudah memenuhi standar itu semua, namun entah apa yang terjadi di persidangan WTO, Indonesia malah kalah dalam persidangan tersebut.